wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sama-sama kita hormati ketua pembangunan Masjid Hidayah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 189. Surah Ali Imran 189. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian pada kesempatan hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaytah wa ma lidh-dhalimin min ansar Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi, dan miliknya Allah lah, mulkus samawat, kerajaan langit,
wal ardi, dan juga kerajaan yang ada di bumi. Ayat ini Bapak Ibu sekalian merupakan ayat yang menegasikan terhadap ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berbunyi la tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Jangan sekali-kali kita mengira bahwa orang-orang yang bergembira dengan apa yang telah diberikan oleh Allah di dunia, yang bergembira tanpa mereka beriman, orang-orang yang suka dipuji tanpa dia melakukan sesuatu, jangan dikira bahwa mereka ini adalah orang-orang yang lolos dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat sebelumnya juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang bakhil itu bagus dengan kebakhilannya, apalagi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan gambaran daripada azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ada yang kelihatan oleh kita, ada yang hakikat sesuatu. Kita menganggap bahwa orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan selamat begitu saja. Tidak. Kita mungkin ada yang menganggap bahwa dunia ini segala-galanya, sehingga yang penting bagaimana kita menguasai seluruh kekayaan dan juga kekuasaan yang ada di dunia. Ternyata itu bukan segala-galanya. Dengan menggunakan kalimat walillahi, dan miliknya Allah lah, mulkus samawati wal ardh, kerajaan yang ada di langit. Kerajaan yang ada di langit itu banyak sekali. Jadi di langit itu ada berbagai kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat. Itu disebut dengan mulkus samawati. Mulku itu artinya kepenguasaan terhadap segala sesuatu. Oleh sebab itu, kalau kita sudah menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin kita, maka dia punya kuasa. Disebut dengan malik, orang yang memiliki kuasa untuk mengatur orang-orang yang di bawahnya. Di beberapa negara, maliknya itu adalah seorang raja. Maka raja dari seluruh raja yang ada di langit dan di bumi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang memiliki kekuasaan di atas kekuasaan semua raja-raja, semua kekuasaan yang dimiliki oleh makhluk yang ada di langit dan ada di bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kaum muslimin, jangan kalian salah menyangka. Karena yang kelihatan oleh kita di dunia, dia bukan segala-galanya. Di balik itu masih ada hakikat tentang sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan walillahi mulkus samawati wal ardh. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kalimat ini dengan wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Apa artinya di sini? Artinya karena dunia ini sebab akibat, maka tidak semua orang yang ingkar kepada Allah itu diberi kenikmatan semuanya oleh Allah di dunia. Tidak. Ada orang-orang yang ingkar kepada Allah juga biasa-biasa saja dia. Ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih karunia yang banyak oleh Allah di dunia. Nanti
tugas kita sebagai orang mukmin itu adalah membandingkan. Oh, kalau yang memiliki itu orang yang ingkar kepada Allah, maka kekuasaan, kekayaannya digunakan untuk apa? Berbeda dengan kalau yang memiliki itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu adalah orang yang biasa-biasa saja, kalau dia beriman kepada Allah, akan berbeda orientasi hidupnya, penggunaan harta, penggunaan kekuasaannya itu berbeda dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, karena yang paling kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita berusaha, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang kita kehendaki, karena tidak ada yang tidak mungkin. Maka dengan kalimat walillahi wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah ingin menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas usaha-usaha kita. Bagi orang yang beriman, dia bisa diizinkan dan juga diridhoi. Tapi bagi orang yang tidak beriman, dia hanya diizinkan saja, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala meminta kepada manusia untuk memperhatikan alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Di dalam penciptaan langit dan bumi. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan Allah menciptakan langit dan bumi itu lebih berat, lebih besar sifatnya dibanding Allah menciptakan manusia. Oleh sebab itu, kalau nanti sistem yang ada pada manusia per individu itu dia tidak sebagaimana sistem yang ada di langit dan bumi, yaitu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dipertanyakan, kenapa sistem yang besar, yang luar biasa bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sistem yang kecil justru tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini Allah menggunakan kalimat inna untuk menunjukkan bahwa lihatlah langit, lihatlah bumi yang patuh tunduk kepada Allah. Inna fi khalqis samawati. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ma fiha minal asrar, dan yang enggak kelihatan oleh kita, tapi di dalamnya itu mengandung berbagai rahasia. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan juga pergantian malam dan siang. Allah menggantikan malam dan siang, siang kepada malam, terus begitu. Dan pergantiannya itu berjalan dengan sangat halus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan seluruh anggota badan kita ini dengan sangat halus. Tidak terasa bahwa dulu yang kita remaja, dewasa, tiba-tiba sudah tua. Bahkan yang sudah tua sekalipun masih ngerasa dirinya muda. Karena memang perubahan yang ada pada diri setiap kita itu tidak terasa oleh kita, kecuali orang-orang yang betul memberikan catatan dalam pikiran dan hatinya. Ya Allah, saya ini sudah mulai tua. Ya Allah, saya ini sudah harus mempersiapkan kehidupan di akhirat. Karena sisa dari umur kita kalau tidak kita manfaatkan untuk kehidupan di akhirat, kita akan merugi. Maka pada ayat ini disebutkan waqtilafil laili wan nahar, di dalam penciptaan langit dan bumi. Ini artinya di dalam penciptaan apapun yang semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqtilafil laili wan nahar, dan juga pergantian malam dan siang. Dan seluruh pergantian yang lain. Apa yang pergantian itu? Kita nanti akan diganti oleh orang di bawah kita. Kita akan diganti oleh generasi sesudah kita. Kita di tempat manapun akan diganti oleh orang lain. Karena dunia ini intinya adalah pergantian, perubahan. Yang betul-betul inti di dunia ini adalah pergantian.
Tidak mungkin orang ada di situ terus, tidak mungkin. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk memperhatikan pergantian malam siang, pergantian waktu ke waktu, pergantian antara generasi ke generasi, semua pergantian. Semuanya itu kata Allah, la ayat. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ada tajalliyatnya Allah. Tajalliyat itu ada penampakan Allah. Tetapi penampakan itu hanya bisa dilihat melalui hati. Tidak dengan pikiran. Ada seorang peneliti di bidang fisika, nanti dia meneliti, lalu menemukan sesuatu. Setelah dia menemukan sesuatu, ketika dia menyadari bahwa di balik kebesaran yang dia teliti, detailnya yang dia teliti itu ternyata ada Allah Subhanahu wa taala, disitulah dia mendapatkan kebenaran dari alam semesta yang dia teliti. Maka disebut la ayat. Di dalamnya itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Ada orang yang sudah meneliti sesuatu, tapi dia nggak bisa sampai kepada ilmu hakikatnya, bahwa di balik itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesarannya Allah apa? Misalnya kalau orang meneliti langit dan bumi ini, penciptaan langit dan bumi, orang akan takjub. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu sudah miliaran tahun yang lalu, sebelum menciptakan manusia, itu sudah menciptakan langit dan bumi. Penciptaannya itu juga melalui proses yang sangat dahsyat, yang sangat besar, yang disebut dengan Big Bang. Terus nanti dari pecahan-pecahan Big Bang itulah nanti yang menjadi planet. Ada bumi, ada berbagai planet yang lain, Merkurius, Venus, banyak sekali. Yang kita ketahui hanya segitu. Di luar planet-planet itu masih ada lagi planet-planet yang belum diketahui oleh manusia. Semakin lama, semakin lama, semakin lama, nanti manusia tahu, oh, menemukan planet, dinamailah planet itu. Nanti semakin lama, semakin menemukan. Karena memang ilmu pengetahuan ini semakin maju, semakin menunjukkan di situ tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan ada tanda-tanda. Tapi buat siapa tanda-tanda ini? Allah memberikan catatan liulil albab. Siapa itu ulul albab? Kalau kita terjemahkan di dalam terjemahan ini, diartikan hanya orang-orang yang memiliki akal atau orang yang berakal. Sekarang pertanyaannya, manusia semuanya berakal apa tidak? Berakal. Hewan berakal enggak? Berakal. Cuman akalnya hewan itu cc-nya kecil kalau sepeda motor, sehingga dia tidak bisa untuk berpikir di balik sesuatu. Hewan itu nggak bisa berpikir, oh saya kumpulkan makanan untuk kehidupan saya dan anak-anak saya. Tidak ada. Karena cc-nya kecil. Karena cc-nya kecil itu dia hanya berpikir saat ini. Dia tidak bisa mengungkap di balik sesuatu, tidak bisa. Dia tidak bisa seperti manusia bahwa ada keyakinan-keyakinan yang nanti diletakkan di hati, tidak bisa. Tapi kalau manusia bisa dia. Maka disebut di antara orang yang berakal. Berakal itu ternyata tingkatannya bermacam-macam. Ada orang yang hanya menggunakan akalnya saja. Yang diterima oleh akal adalah yang tampak oleh matanya. Ada orang yang menggunakan akalnya, tapi dia mendapatkan informasi. Jadi sebenarnya mata ini kan alat untuk menerima informasi. Yang kita lihat ditangkap oleh mata, lalu dibahasakan oleh mata ini ke dalam hati. Semua yang kita lihat semua benda-benda yang kita lihat, itu semua ditangkap oleh mata dalam bentuk yang fisik, nanti dibahasakan. Oh, begini, masuk ke dalam hati. Ada orang-orang yang disebut dengan ulul albab.
Ulul albab itu siapa? Orang-orang yang jernih di dalam memandang sesuatu, bahwa selain yang dia lihat ada informasi yang lain. Informasi yang lain yang lebih tinggi dari yang kita lihat itu apa? Yang nggak kita lihat itu lebih tinggi. Yang nggak kita lihat itu apa? Wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ngasih tahu kepada kita bahwa di alam barzah itu nanti kita akan menunggu orang-orang yang lain. Bapak Ibu nggak percaya, ya udah meninggal dulu nanti menjadi orang yang menunggu, pasti. Di alam barzah itu disebut oleh Nabi ada siksaan-siksaan yang diberikan oleh Allah, ada kesenangan-kesenangan yang diberikan buat orang yang mukmin. Nggak percaya? Nggak percaya. Ya udah mati dulu, baru setelah itu, nah kita ketemu dia, otomatis akan ketemu. Ada informasi yang berasal dari wahyu, informasi yang lebih terpercaya dari informasi yang nomor satu di dunia yang kita lihat. Kan kita lihat ini informasinya tingkatannya apa ini? Tingkatannya satu ini, terpercaya. Ada informasi yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga terpercaya bahwa nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah. Nggak percaya, nanti akan kita temui bersama bahwa Allah menciptakan surga dan neraka. Itu pasti ada. Karena informasi itu adalah informasi yang pasti. Nah, yang wahyu ini sebenarnya dia tingkatannya lebih tinggi daripada yang kita lihat. Maka kalau informasi itu berasal dari wahyu, dia kita terima oleh pikiran kita, lalu diteruskan ke dalam hati kita. Ya Allah, saya percaya. Maka siapa yang disebut dengan ulul albab? Ulul albab ini adalah orang-orang yang jernih pikirannya. Yang jernih. Yang jernih itu yang mana? Yang jernih itu yang sejak dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bisa selalu meletakkan segala sesuatu secara proporsional. Sehingga dia bisa tahu mana yang kelihatan oleh mata, mana yang menjadi hakikat sesuatu. Ini ulul albab. Jadi ulul albab ini orang-orang yang bisa melihat yang tidak tampak. Yang tidak tampak oleh mata kita. Ternyata yang tidak tampak itu lebih banyak lagi nanti yang bisa dilihat. Contoh, kita bisa melihat seseorang, manusia dengan sosoknya. Dapatkah kita mengetahui apa yang sedang dia pikirkan? Dapatkah kita mengetahui apa yang berkecamuk di dalam hatinya? Dapatkah kita mengatakan bahwa orang ini begini hatinya? Tidak akan bisa. Oleh sebab itu, orang-orang yang bisa menangkap kebesaran Allah di alam semesta ini, di dalam penciptaan langit dan bumi, dan juga perubahan malam dan siang, adalah orang-orang yang jernih hatinya, jernih pikirannya. Kalau begitu, yang tidak bisa menangkap kebesaran Allah adalah orang-orang yang kotor pikirannya. Apa yang menyebabkan pikiran itu kotor? Banyak hal. Uang kadang menyebabkan pikirannya kotor. Kepentingan dunia kadang menyebabkan dia pikirannya kotor. Tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan yang bersih tadi menjadi kotor. Maka sering dikatakan innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu kotor. Apanya yang kotor? Jiwanya. Karena pikirannya kotor, maka hati dan jiwanya menjadi kotor. Tidak jernih dia. Tidak jernih sebagai manusia. Nah, kita lihat sekarang ciri-ciri dari orang yang jernih pikirannya atau ulul albab itu seperti apa? Yang pertama, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan dia berdiri. Apa ini artinya berdiri? Simbol dalam keadaan dia beraktivitas apapun itu dia ingat Allah.
lagi di mana, lagi di mana, lagi di mana, kerjaan apa, lagi ngerjain apapun, dia ingat Allah. Ini ciri yang pertama. Kita lagi bersama siapa, kita lagi di mana, kita di mana, selalu mengingat Allah. Kalau selalu mengingat Allah berarti selalu dalam ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, wa qu'udan, dan dia dalam keadaan duduk. Apa ini artinya duduk? Dia tidak lagi beraktivitas pun dia ingat Allah. Mungkin lagi di rumah, lagi santai, mungkin lagi di mana, lagi menikmati keindahan alam dan lain sebagainya. Mungkin lagi bertamasya, mungkin lagi di mana, pokoknya dia lagi santai. Tidak dalam keadaan aktivitas. Ketika dia tidak sibuk itu, dia masih ingat Allah. Dia tidak lupa Allah. Ini berarti bahwa mengingat Allah itu adalah kewajiban bagi kita untuk setiap detik yang kita lalui. Maka para ulama tasawuf, mereka mengajari kepada kita, jadikanlah setiap nafasmu adalah zikirmu kepada Allah. Ini yang paling mudah. Kita nafas. Apakah ketika kita bernafas itu kita selalu mengucapkan subhanallah, ada alhamdulillah, Allah, astagfirullah di situ? Kalau setiap nafas kita ini kita bersamai dengan zikir kepada Allah, secara bahasa kita sudah ngikut ayat ini. Oh, saya setiap keadaan apapun itu senantiasa berzikir kepada Allah. Lalu ada keadaan yang lain. Di luar kita sibuk, di luar kita santai. Apa itu? Yang ketiga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ala junubihim. Ketika kita berbaring. Apa artinya berbaring ini? Ketika kita hendak mengambil waktu dari waktu yang diberikan oleh Allah untuk beristirahat, maka kita juga tidak lupa untuk mengingat Allah. Maka kita sebut bismillah. Doanya apa kalau mau tidur? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wala quwwata illa billah. Itu mau jalan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita sebut, ya Allah, saya tadi sepanjang hidup mengingat Engkau. Sekarang saya mau mati. Ya kan, amut kan mati, Bu, ya. Tapi jangan diartikan mati. Nanti bablas nanti. Nah, di situ diartikan sebagai, ya Allah, amut itu tidur. Kenapa tidur? Karena ketika orang itu tidur, sebenarnya nyawanya juga berada di tangannya Allah. Hanya saja nanti Allah mengembalikan. Tapi kalau orang meninggal dunia, nyawanya dicabut oleh malaikat di tangan Allah, lalu nggak kembali lagi ke dia. Kembalinya kapan? Kembalinya nanti ketika di alam barzah, ketika dia sudah datang malaikat mungkar dan nakir, dikembalikan oleh Allah, disuruh jawab. Nanti dikembalikan lagi kapan oleh Allah? Nanti ketika hari kebangkitan itu dikembalikan oleh Allah. Kemarin dalam riwayat yang dimunculkan oleh mufassir, ketika dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari keluarganya itu, Asy-Sya'rawi mengatakan di situ dipertemukan kembali sehingga dia senang. Ketika dia menerima amalan-amalan baiknya itu, nanti dia senang. Senangnya itu karena memang dikembalikan rohnya di situ oleh Allah, sehingga jiwanya menjadi senang. Cuman kehidupan di alam barzah itu lebih banyak kehidupan dengan jiwa. Sementara kehidupan di dunia ini, kehidupan dengan fisik kita. Di situ bedanya. Maka orang yang disebut dengan ulul albab ini senantiasa ingat pada Allah. Ketika dia bekerja, kan seringnya kalau kita bekerja kita udah lupa gitu. Jangankan zikir, apa saja bisa lupa kalau kita sudah bekerja. Nah, di sini di sela-sela bekerja itulah kita harus senantiasa berzikir tadi. Supaya apa? Supaya kita senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kita sedang leha-leha, santai, beristirahat, juga kita harus ingat Allah. Jangan gara-gara
kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bersantai, justru melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintahnya Allah. Ini yang diharapkan itu seperti itu. Maka tadi para ulama mengajari kepada kita, jadikan setiap nafasmu adalah zikirmu. Kemudian setelah itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang keempat, ulul albab ini senantiasa berpikir bahwa di balik penciptaan langit dan bumi ini ada maksudnya. Di balik Allah menurunkan para nabi itu ada maksudnya. Di balik Allah meninggalkan Al-Qur'an ini kepada kita semua ada maksudnya. Maksudnya apa? Supaya kita terus menjadi orang yang mendapatkan petunjuk, sehingga kita ngikutin terus Al-Qur'an. Kenapa penting kita itu membaca Al-Qur'an setiap saat? Karena itu membiasakan kita dalam kebaikan. Setelah itu kita ikutin, kita membiasakan kajian dalam setiap minggu. Kenapa itu penting? Karena itu yang mengingatkan kita. Al-Quran itulah yang menjadi zikir, yang menjadi pengingat. Oh ternyata kita harus begini, kita harus begini. Kemarin memang kita juga berzikir, tapi tidak seintensif sekarang. Nah di sini, maka orang yang ulul albab itu tadi, selain bahasanya, selain dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia juga menggunakan pikirannya untuk melakukan kontemplasi. Oh ternyata begini, oh ternyata ada ini begini, oh ternyata begini. Ini yang diimaui. Oh yang banyak, inilah yang masuk ke dalam hatinya. Oh ternyata begini ya Allah, ternyata begini ya, ternyata begini. Nah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Lalu setelah itu yang kelima, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah tadi. Rabbana. Rabbana itu apa artinya? Wahai Tuhan kami. Kalau kita menggunakan kalimat Rabbana dalam doa kita, berarti kita pengen dididik oleh Allah. Ya Allah, didik saya. Karena kata Rabbi itu artinya Tuhan yang sebagai pendidik. Maka kalau ada orang disebut murabbi saya, berarti dia pendidik hal-hal yang sifatnya batiniah. Itu murabbi. Tapi kalau kita doa itu menggunakan Allahumma, apa ini artinya? Kita langsung minta, ya Allah, saya pokoknya minta Allahumma. Allahumma itu kumpulan dari kalimat Allah yang banyak, nanti digabung menjadi Allahumma. Saking kita berharapnya kepada Allah, maka kita berdoa itu menggunakan sifat uluhiyahnya Allah, sifat kita menyembah Allah. Kalau kita menyembah Allah, kita sebut namanya Allahu Akbar. Maka kalau kita berdoa, ya Allah, saya minta atas nama ketuhananmu, maka yang disebut adalah kalimat Allahumma. Tapi kalau kita ini minta, ya Allah didik saya menjadi orang yang baik, Rabbana. Ya Allah jadikan anak-anak saya anak-anak yang soleh-soleh, Rabbana. Ya Allah jadikan kita semua sebagai orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, Rabbana. Karena di dalam semua yang kita lakukan itu nanti Allah akan mendidik kita. Maka di sini orang yang ulul albab itu dia berdoa setelah dia beraktivitas tadi bermacam-macam, lalu kemudian dia berpikir, dia tidak lupa menyandarkan semua yang dia lakukan itu dengan berdoa kepada Allah. Rabbana, kata dia, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia engkau ciptakan. Jadi dia selalu melihat kebermanfaatan di dalam semua penciptaan Allah. Allah menciptakan makhluk yang terkecil sekalipun. Dalam Al-Quran disebutkan, innallaha la yastahi. Allah tidak malu ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, untuk menciptakan makhluk yang terkecil. Makhluk yang kecil. Sekecil apa? Sekecil nyamuk. Ada yang lebih kecil lagi dari nyamuk. Ternyata manusia yang besar ini ketika dikasih penyakit, yang penyakit itu nggak kelihatan oleh kita, virus, corona,
dan kawan-kawannya. Satu aja namanya corona, belum lagi yang nama-nama yang lain. Baru satu aja virus corona. Ternyata manusia itu sudah sibuk dia untuk mengatasinya dengan berbagai macam. Sudah kalang kabut manusia itu. Maka di sini orang-orang yang ulul albab ini selalu bisa melihat kebermanfaatan sesuatu. Kenapa ada langit? Kenapa ada bumi? Kenapa ada siang? Kenapa ada malam? Kenapa ada binatang-binatang yang dijinakkan oleh Allah untuk kita? Kenapa ada binatang-binatang buas? Nah, seperti itu. Jadi dia selalu melihat kebermanfaatan dari semua ciptaan Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Fakina adzabannar. Oleh sebab itu, pelihara kami dari siksa neraka. Kenapa? Mungkin di antara berbagai makhluk itu tadi dia tidak proporsional menggunakannya. Mungkin di antara makhluk-makhluk ini dia ada yang tidak pas, sehingga dia salah memperlakukannya. Salah memperlakukan itu berarti salah juga bersikap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia selalu melihat, ya Allah, mungkin ada yang salah. Kalau saya yang salah berarti saya dosa. Sehingga dia senantiasa berdoa, ya Allah, semoga saya dijauhkan dari neraka. Kenapa? Di dalam ayat yang lain yang sebelumnya itu disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu bakal mati. Fa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kita akan disempurnakan amal kita itu pada hari kiamat. Sudah enggak ada lagi tambahan. Faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka. Wa udkhilal jannata. Diselamatkan. Kenapa diselamatkan? Karena belum tentu amalan kita itu cukup untuk masuk surga. Maka penggunaannya kalimat pasif. Bukan kita yang menyebabkan itu kita masuk surga. Bukan amalan kita. Tapi karena ada rahmatnya Allah yang menjadikan amalan itu layak bagi kita untuk masuk surga. Maka disebut faman zuhziha 'anil nar. Maka di sini disebutkan fakina adzabannar. Ya Allah, pelihara kami dari api neraka. Rabbana, wahai Tuhan kami. Coba. Kalimat yang digunakan Rabbana. Kalau menggunakan Rabbana, ya Allah, jadikan saya dengan didikanmu. Allah itu mendidik kita dengan bermacam-macam. Ada orang-orang yang dekat dengan kita, nanti ngajarin sesuatu. Sebenarnya itu didikan dari Allah. Ada orang lain yang jauh ngajari kepada kita. Sebenarnya itu didikannya Allah. Cuman melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Rabbana, wahai Tuhan kami. Innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah. Sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke neraka, engkau masukkan. Apa sebabnya? Sebabnya amalan-amalan buruk dia ketika di dunia. Faqad ahzaitah. Maka sungguh orang yang masuk neraka itu adalah orang yang hina. Karena dengan memasukkan ke neraka itu engkau menghinakannya. Kenapa menghinakannya? Karena neraka dan juga dunia, surga dan juga dunia itu sesuatu yang berbeda. Apa bedanya? Neraka dan surga itu adalah darul jaza, tempat pembalasan. Ketika kita di dunia tidak ingat Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak menisbatkan amalan kita kepada Allah, kita nggak dapat apa-apa. Disinilah orang itu zalim, dia berbuat aniaya, dia lupa siapa Tuhannya, lalu dia beramal tidak menyebut Tuhannya, padahal yang sudah diberikan oleh Tuhannya itu sangat banyak. Maka orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka adalah orang-orang yang memang akan dihinakan oleh Allah. Disebabkan oleh siapa? Oleh dia sendiri, oleh amalannya. Wa ma lidzalimina min ansar. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong bagi manusia yang sudah zalim, tapi zalimnya di akhirat.
wa ma lidzalimina min ansar. Allah ingin membedakan. Kalau di dunia kita masih bisa ditolong oleh orang. Orang yang nolong kita itu bisa bermacam-macam. Bisa dia dulu orang yang nggak suka sama kita, nolong kita. Bisa orang itu adalah orang lain yang tidak kita kenal, menolong kita. Bisa, ini di dunia. Tapi kalau di akhirat, Allah mengatakan tidak ada, karena ini darul jaza, ini adalah tempat pembalasan. Maka kalau dia sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, tidak ada yang bisa nolong. Wa ma lidzalimina, tidak ada bagi orang-orang yang zalim min ansar, orang lain yang bisa menolong. Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, sami'na, mendengar apa? Munadian, orang yang menyeru. Munadi, menyeru apa? Yunadi lil iman, yang menyeru kepada kami untuk ayo kita beriman, ayo kita beribadah, ayo kita gitu, ayo kita mengadakan kajian, ayo kita berzikir, ayo kita wakaf, ayo kita ini, ayo yang kebaikan. Munadian, siapa ini? Semua kita bisa mengajak ke situ, karena kita mengajak anak-anak kita. Nah, harus begini, nah harus begini, nah harus begini, gitu. Kita juga munadi. Jadi semua orang yang mengajak kepada kebaikan disebut munadi, yunadi lil iman. Jadi kita semua ini sudah melakukan, bukan karena dia adalah penceramah, beda. Munadi, Allah mengatakan orang yang menjadi penyeru, yunadi lil iman, yang menyeru kepada keimanan kepada Allah. An aminu bi rabbikum fa amanna. Jadi orang-orang yang menyeru ini menyerukan kepada kita semua, berimanlah kepada Allah. Janganlah meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini selalu disampaikan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita selamat di akhirat kita. Fa amanna, lalu kami merespon. Meresponnya itu, ya Allah, kami beriman kepadamu. Kita ini menjadi orang yang beriman karena ada munadi. Bapak ibu kita itu yang mengajak kita. Bapak ibu kita juga begitu, diajak oleh orang-orang sebelumnya. Siapa yang mengajak? Para wali-wali. Yang mengajak wali-wali itu siapa? Bapak-bapaknya. Siapa mereka? Nanti ujung-ujungnya sampai kepada sahabat Rasul, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan menganggap kita ini tidak berhubungan dengan Nabi. Kita berhubungan, cuman hubungannya sudah sangat jauh. Jangan menganggap kita ini terputus dengan segala-galanya. Tidak, kita berhubungan. Maka di sini munadi yunadi lil iman. Lalu kita mengatakan fa'amanna, lalu kami beriman. Rabbana, wahai Tuhan kami, faghfir lana. Di dalam doa itu kita selalu mengatakan Allahumma ighfir lana. Kenapa? Karena pengampunan dari Allah adalah awal dari segala-galanya. Rabbana ighfir lana dzunubana, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Kita doakan bukan hanya kita, tapi orang tua kita, tapi orang-orang lain, sahabat-sahabat kita, ya Allah, semoga. Kenapa seperti itu? Karena doa yang engkau sampaikan kembalinya kepadamu itu lebih banyak. Kita doakan ini orang semasjid, kita didoakan oleh orang yang lebih banyak dari orang semasjid. Kita doakan ini orang yang masih hidup, kita didoakan oleh orang yang sebelum-sebelumnya hidup juga sudah mendoakan kita. Jadi selalu kita mendapatkan yang lebih banyak dari yang kita lakukan. Itulah agama. Kita meletakkan harta kita di jalan Allah, hanya segitu. Lihat nanti, apakah hanya segitu? Tidak. Itu dipelihara oleh Allah sampai hari kiamat. Kira-kira kalau itu dipelihara oleh Allah sampai hari kiamat, itu berapa besarnya sekarang? Tidak terkirakan oleh kita. Nah, maka di sini faghfir lana, ya Allah, ampuni dzunubana, dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan juga hapuskan ya Allah
kesalahan-kesalahan kami. Kita punya kesalahan pada orang, pada segala macamnya, gitu. Di antara kesalahan-kesalahan itu, nanti ada Allah yang mengambil alih. Maka kita dikatakan kalau kita punya kesalahan kepada manusia, sebaiknya memang kita selesaikan dengan manusianya. Tapi ada dalam suatu kasus tertentu, ya Allah, ini sudah nggak tahu orangnya ada di mana. Udah nggak ketahuan orangnya, ya Allah. Lalu kita mengatakan, ya Allah, maafkan saya punya kesalahan sama dia, tapi saya belum sempat untuk mengungkapkan bahwa saya salah. Saya minta pemaafan. Maka nanti Allah yang mengambil alih. Ini disebut wakaffir 'anna sayyi'atina. Banyak kita seperti itu. Banyak. Wa tawaffana ma'al abrar. Dan wafatkan kami ya Allah bersama orang-orang yang abrar, berbakti kepada Allah. Jadi berbakti itu bukan hanya kepada negeri, berbakti itu bukan hanya kepada orang tua, tapi berbakti juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya berbakti? Berbakti itu kita melaksanakan segala sesuatu tanpa perhitungan. Kepada orang tua kita nggak hitungan. Ya Allah, pokoknya saya habis-habisan. Ibadah juga begitu. Kepada Allah kita habis-habisan. Itu yang disebut dengan berbakti. Maka kalau masih hitungan, belum berbakti. Ada orang berbakti pada negara, tapi ternyata ngarepin dari negara. Dia belum berbakti. Bukan itu berbakti. Bakti itu pokoknya kita habis-habisan. Soal nanti yang di sana ngasih apa itu urusan dia, tidak menjadi pikiran kita. Itu yang disebut dengan berbakti. Maka abrar, pokoknya kita ibadah terus. Dapat apa? Lelah terserah. Sudah pasti lah Allah yang lebih tahu. Gak usah mikirin, Anda akan dapat yang lebih banyak dari yang dipikirkan. Di dunia aja sudah begitu, apalagi di akhirat. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa atina, berikanlah kami, ma wa'adtana, apa yang telah engkau janjikan, ala rusulika, melalui rasul-rasulmu. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Rasul mengatakan, wahai mana manusia, berimanlah kepada Allah. Kalau kalian beriman, kalian akan dapati seluruh kebaikan-kebaikan kalian itu nanti di akhirat. Tapi kalau kalian tidak beriman, kata Rasul, Allah akan membalas kalian sesuai dengan keburukan yang kalian lakukan. Coba. Kalau keburukan, Rasul mengatakan sesuai yang kalian lakukan. Kalau kebaikan, apakah sesuai? Tidak. Engkau akan dapatkan kebaikan-kebaikan yang melebihi yang engkau lakukan. Wala tuhzina yaumal qiyamah, dan jangan engkau binasakan kami pada hari kiamat. Maksudnya kalau orang sudah dimasukkan ke dalam neraka, habis dia, binasa dia, karena dia akan selama-lamanya berada di neraka. Innaka la tukhliful mi'ad, karena engkau ya Allah tidak pernah mengingkari janji, tidak pernah. Allah memberikan balasan kepada kita semua. Balasannya itu tidak pernah dia, balasannya itu tidak pernah diingkari oleh Allah. Fastajaba lahum, lalu fastajaba lahum, siapa yang fastajaba lahum? Rabbuhum, Tuhan mereka, lalu mengijabahi mereka, memperkenankan permohonan mereka. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Kata Allah, sesungguhnya aku la udhi'u, tidak akan sekali-kali pernah menyia-nyiakan, tidak akan menyia-nyiakan amala amilin, amalan dari orang yang mengamal, minkum, dari kalian, min dzakarin aw unsa, baik yang berasal dari laki-laki maupun yang berasal dari perempuan. Kenapa? Ba'duhum min ba'd,
karena sebagian dari kalian adalah keturunan dari sebagian yang lain. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama. Mau dia beramal soleh seperti apapun sama. Tidak ada perbedaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembedaannya itu hanya berdasarkan jenis. Laki-laki punya fungsi yang lain, perempuan fungsi yang lain. Tapi beribadah sama. Mereka ke masjid sama, mereka sama, semuanya sama. Perbedaannya itu hanya dalam fungsi. Maka jangan dibedakan yang lain-lain. Sama dia perbedaannya. Nah, sama dia hal-hal yang banyaknya. Falladzina hajaru, maka kalau ada laki-laki dan perempuan yang mereka hijrah wa ukhriju, dan mereka keluar min diyarihim, dari rumah-rumah mereka. Bapak Ibu bisa lihat waktu hijrah, apakah hanya orang laki-laki? Tidak, yang perempuan juga ikut hijrah. Kalau perang, apakah hanya laki-laki? Tidak, nanti perempuan itu ikut sebagai pasukan yang di belakangnya, yang mengobati, yang ini, yang menyelamatkan yang sakit, segala macamnya. Itu nanti ada kaum perempuan yang menyediakan konsumsi dan lain sebagainya. Itu kaum perempuan sama, karena mereka dalam satu pasukan, jadi pahalanya itu sama, cuman berbeda fungsi. Wa udzu fi sabili, lalu mereka diusir fi sabili, dari membela jalanku. Ketika mereka membela jalan Allah, mereka diusir dari tempat kediaman mereka. Ini terjadi kepada orang-orang kaum muslimin di Mekah. Wa qatal, dan mereka maju perang. Wa qutilu, di antara yang maju perang itu ada yang terbunuh dalam peperangan. Kata Allah, semua ya, dari yang pertama tadi, mereka yang hijrah. Nah, hijrah kita tentu tidak sama dengan hijrahnya Nabi. Sekarang hijrah kita itu bagaimana berada terus dalam kebajikan. Orang-orang ini semua, kata Allah, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, akan aku hapus kesalahan-kesalahan mereka. Wala udkhilannahum jannatin, lalu karena dihapus, Allah nanti mengampuni mereka dan akan masukkan ke dalam surga-surgaku. Surga itu ada 8. Nanti masing-masing pintu surga itu memanggil kita. Apakah kita orang yang berhijrah? Apakah kita orang yang keluar dari rumah karena disakiti oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Apakah kita adalah orang-orang yang menetapkan diri di jalan Allah? Apakah kita adalah orang-orang yang maju perang? Perang sekarang tidak ada. Gantinya apa? Gantinya apakah kita berada di majelis taklim, majelis zikir dan lain sebagainya? Kita keluar rumah, tapi tidak dalam rangka perang, tapi dalam rangka untuk memperdalam pengetahuan kita. Allah mengatakan semua pintu-pintu surga itu akan memanggil kita dari keahlian kita masing-masing. Di mana ahli kita? Oh, saya ahli Al-Quran, dipanggil nanti. Oh, saya ahli jihad, diambil nanti dari pintu jihad. Oh, saya ahli puasa, dipanggil nanti dari pintu puasa. Tergantung kepada keahlian kita. Kita itu ahli apa? Kalau bisa, kita semua ini ahlinya Allah. Ahlinya Allah itu apa? Ahli Al-Quran. Mereka yang membaca Quran, mendalami Al-Quran, lalu pokoknya semuanya dengan Al-Quran. Itu menjadi orang-orang yang ahlinya Allah. Kalau sudah ahlinya Allah, keluarganya Allah kan enak. Nah, di situ. Thawaban min indillah. Semuanya itu merupakan thawab. Thawab itu adalah pahala dari Allah Subhanahu. Pahala itu sesuatu yang diberi nanti, tidak sekarang. Kenapa diberi nanti? Kalau diberi sekarang, nanti orang hitung-hitungan, lalu bisa nyombongin diri, lalu bisa terhapus semua amalan-amalannya. Maka yang tahu hitungannya itu adalah malaikat. Thawaban min indillah, itu adalah pahala dari sisi Allah. Dan Allah menjanjikan, wallahu indahu husnus thawab. Pasti yang engkau dapati nanti di sisi Allah itu lebih hebat dari yang engkau lakukan di dunia. Lebih besar
dari yang kita keluarkan di dunia. Lebih hebat dari kepayahan-kepayahan yang kita lakukan di dunia. Oleh sebab itu, pada ayat berikutnya Allah menyatakan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali engkau terperdaya dengan kegiatan orang-orang kafir. Apa kegiatannya? Kegiatannya itu adalah mengumpulkan semua kenikmatan dunia untuk mereka nikmati habis-habisan di dunia. Kita tidak. Kita harus ada dari rezeki kita itu yang kita letakkan di jalan Allah. Kalau bisa sepertiga, standarnya di situ. Kalau belum, nanti jangan minta masuk surga yang standar. Kita harus punya sebagian waktu kita di jalan Allah. Kita harus punya sebagian pikiran kita, tenaga kita itu di jalan Allah. Harus ada. Kalau tidak, jangan berharap nanti. Kita ingin mendapatkan yang lebih baik. Lebih baik itu yang ngatur kita. Di dunia saja, kalau kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik, yang ngatur kita. Di akhirat juga begitu. Maka di sini jangan terperdaya. Oh, enak ya jadi orang tidak beriman begini-begini. Itu hanya sebentar. Jangan terperdaya karena itu tidak lama. Yang lama itu justru nanti di akhirat. Oleh sebab itu, jangan melihat kehidupan dunia ini sebatas yang kita lihat, sepandang mata kita, jangan. Tapi lihatlah hakikatnya. Nanti begini. Nanti kalau tidak digunakan kepada Allah nanti begini. Maka pada ayat berikutnya Allah menegaskan mata'un qalilun. Itu yang di dunia itu sehebat-hebatnya, sekaya-kayanya, sebesar-besarnya kekuasaan. Allah mengatakan mata'un qalilun. Itu hanyalah kesenangan yang sedikit. Kenapa sedikit? Karena bandingannya adalah di akhirat. Kita sholat satu kali aja, itu lebih baik sholat kita daripada seluruh hartanya dia. Dalam hadis Nabi mengatakan 2 sholat rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya. Apalagi nanti kita ikutin dengan kajian yang seperti ini. Apalagi nanti setelah itu kita mengamalkan kalimat la ilaha illallah saja, itu lebih berat daripada langit dan bumi serta seluruh isinya. Bagaimana kalau kita mengamalkan? Karena mengamalkan itu tidak gampang. Oleh sebab itu Allah memberikan balasan itu lebih yang kita pikirkan. Atau disebut mata'un qalilun. Ini adalah kesenangan yang sesaat, kesenangan yang sedikit. Dunia itu sedikit dihitung berdasarkan Allah. Kenapa? 60 tahun kita hidup di dunia dibandingkan dengan setengah hari dalam kehidupan di surga, itu lebih indah kehidupan sehari atau setengah hari di surga. Tidak ada bandingannya. Surga itu tidak ada bandingannya. Maka disebut mata'un qalilun. Ini adalah kesenangan yang sedikit. Summa ma'wahum jahannam. Lalu orang-orang yang lupa kepada Allah, ingkar kepada Allah, tempatnya nanti adalah di neraka jahanam. Wa bi'sal mihad. Dan itu adalah seburuk-buruknya tempat untuk tinggal. Kenapa seburuk-buruknya tempat? Karena di situ dia akan terima seluruh siksaan Allah dari kenikmatan yang dia terima di dunia. Ada kenikmatan berdasarkan yang kelihatan oleh kita, fisiknya. Ada kenikmatan yang lain, kenyamanan, keamanan, dan lain sebagainya. Ada kenikmatan yang lain. Semua kenikmatan itu akan dibalas dengan keburukan oleh Allah di neraka jahanam. Maka disebut seburuk-buruknya tempat tinggal adalah jahanam. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannat. Berbeda dengan orang yang beriman.
Orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang nyaman nanti mereka di sana. Karena semua tempat di situ nyaman. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya villa-villa mereka yang ada di surga itu sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka akan abadi di dalamnya. Khalidina fiha, tidak ada lagi waktu terbatas 60 tahun, tidak. Itu kita akan selama-lamanya. Maka Asy-Sya'rawi mengatakan manusia itu ketika dia diciptakan oleh Allah, dia akan hidup dalam keabadian. Dia akan hidup dalam keabadian. Kehidupan kita yang abadi itu di akhirat. Oleh sebab itu dunia ini adalah ujian. Semuanya yang diberikan oleh Allah itu ujian buat kita. Apakah kita bisa menggunakan kepada Allah? Sebagiannya. Allah tidak minta seluruhnya. Karena sebagian itu akan engkau gunakan, sudah pasti. Allah nggak minta seluruhnya. Apa yang engkau dapat seluruhnya dari Allah kembalikan kepada tidak. Allah hanya mengatakan sebagian. Karena sebagian itu sudah cukup. Karena sebagian dari kehidupanmu itu membutuhkan yang kalian dapatkan. Maka di sini disebutkan khalidina fiha. Allah lalu menyatakan berikutnya, nuzul min indillah, itu adalah karunia dari Allah. Karunia dari Allah. Allah itu akan senang nanti ketika kita sudah berada di surga. Kenapa senangnya? Itu dia nggak pernah lihat Allah, tapi dia percaya dan kemudian melakukan apa-apa itu sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Al-Quran sama As-Sunnah. Nuzul itu dari mana? Dari atas ke bawah. Kita akan terheran-heran nanti. Kita akan takjub nanti semua dengan semua yang diberikan oleh Allah di akhirat. Karena akal kita ini terbatas. Begitu menerima sesuatu yang tidak terbatas, maka akal kita ini akan takjub terus. Ini disebut dengan nuzulam min indillah. Semuanya itu adalah pemberian karunia, nuzul yang berasal dari Allah, diberikan kepada orang-orang yang sudah ada di surga. Wa ma indallahi khairun lil abrar. Kembali ke abrar tadi. Wa ma indallah, dan tidak ada yang di sisi Allah Subhanahu wa taala khairun, yang lebih baik diberikan kecuali kepada orang-orang yang tadi berbakti. Jadi orang yang berbakti tadi pokoknya kepada Allah, pokoknya kepada Allah. Dia Allah mau bagaimana terserah. Yang penting dia sudah kepada Allah. Nanti orang yang sudah tidak terbatas kepada Allah seperti itu, Allah juga tidak terbatas kepada dia. Nanti akan diberi sesuatu yang tidak terbatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, ayat ini adalah ayat tentang ulul albab. Cirinya sudah banyak tadi kita sebut. Ulul albab itu adalah orang yang berbakti dalam kehidupannya, berbakti untuk siapapun, untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri, untuk lingkungan sekitarnya, untuk negaranya, dan juga untuk agama. Kalau kita sudah berbakti kepada Allah, kita akan mendapatkan kemanfaatan dunia, sudah pasti. Kemanfaatan di akhirat lebih pasti lagi. Wa ma indallahi khairun lil abrar. Tidak ada yang diberikan oleh Allah yang melampaui dari orang-orang yang berbakti. Oleh sebab itu, semoga kita sebagai orang-orang yang ulul albab ini sekaligus menjadi orang-orang yang al-abrar, sehingga kita semua nanti bersama-sama bisa bertemu dan bisa saling sapa, bisa saling silaturahim, bukan hanya di dunia, tapi ketika berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukathir mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa hamdi sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan wa marhuman wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ihsanan ma'suman.
Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan minna illa syafaitahu wa hafidhah wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna jam'ana jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ihsanan ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.